Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran mubarakan fih, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali live, bisa live kembali walaupun belum bisa explore. Minta doanya sahabat. Mudah-mudahan untuk beberapa hari ke depan kita kembali explore, amin. Mudah-mudahan sahabat dan kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, kita akan melanjutkan amalan berikutnya, masih pada melanjutkan amalan kemarin, yaitu khasiat bismillah sahabat. Kemarin masih banyak, sekarang tinggal melanjutkan lagi khasiatnya apa saja di dalam kita mengamalkan ataupun membaca bismillah. Baik sahabat, untuk khasiat selanjutnya kita membaca bismillah. Yang pertama selanjutnya itu untuk tarik jodoh sahabat. Waduh, bagi yang masih jomblower, yang masih belum mendapatkan pasangan, yang masih bujang, yang masih apalagi yang masih perawan dan yang masih belum dapat jodoh, kini saatnya kita mencari jodoh buat kita. Tentunya dalam mencari jodoh bukan hanya sekedar mencari jodoh, pastilah dengan diawali dengan ikhtiar kita sahabat. Karena apa? Karena kita akan hidup selamanya bersama orang yang kita cintai. Jadi jangan asalkan memilih seseorang melihat orangnya ganteng, tampan, ataupun cantik, menawan dan lain-lain. Itu nomor berapa sahabat? Yang pertama adalah dia akhlaknya yang baik, dia bisa nurut kepada kita. Jangan sebagai laki-laki malah justru diperbudak kepada wanita, ini malah kebalik. Kenapa? Karena laki-laki adalah kepala rumah tangga, kepala yang memimpin di dalamnya rumah tangga, bukan perempuan. Tapi kalau perempuan yang mengatur, ini malah bahaya seperti itu. Oke sahabat, amalan untuk tarik jodoh kita bisa amalkan bismillah. Misalkan kita belum mendapatkan pasangan yang terbaik, tentunya misalkan kita sudah dapat pasangannya pun dilihatlah ya, dari sebuah nama itu bisa terlihat. Misalkan awalan hurufnya bertemu dengan apa, itu bisa terlihat. Kemudian harinya juga bisa sahabat bisa menentukan. Contoh, kalau hari Senin lahirnya adalah itu mensirikan bunga, tanaman. Nah, kalau hari Selasa itu kan mencerminkan api. Nah, kita harus bisa memadukan, misalnya bunga itu pasangannya apa, api pasangannya apa, gitu. Seperti itu sahabat. Oke, langsung saja kita berikan amalannya. Bagi yang masih jomblower, bagi yang belum mendapatkan pasangan, kini saatnya kita mencari pasangan, mencari jodoh dengan ikhtiar bismillah. Fa insyaallah bisa cepat kita dapatkan. Yang kita amalkan adalah yang pertama, seperti biasa kita melaksanakan sholat malam, yaitu sholat hajat 2 rakaat sahabat. Nah, selesai sholat hajat 2 rakaat, kita membaca bismillah 1000 kali sahabat. Di depan kita sambil membaca bismillah, sediakan air lah, 1 gelas cukup. Sediakan air 1 gelas untuk dibacakan bismillah 1000 kali.
Kemudian setelah selesai membaca bismillah, kemudian kita saatnya istirahat tidur. Nah, sebelum tidur itu air yang kita bacakan tadi dengan amalan bismillah, dengan khasiatnya bismillah, diraukan ataupun diusapkan di bagian muka kita sambil memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan aura wajah saya terbuka, terlihat menawan, terlihat orang lain itu ganteng, apalah intinya seperti itu, meminta kepada Allah. Fa insyaallah itu sahabatnya, kita amalkan 7 hari berturut-turut, jangan sampai bolong. Kalau kita bolong ya kembali ke awal lagi. Misalkan hari pertama, kedua sampai kelima, malam keenamnya misalnya nggak terbangun, bablas, ya berarti diulang lagi dari awal lagi, dari pertama lagi sahabat. Ini harusnya berturut-turut 7 malam. Nah, itu cara untuk amalan khasiat dari bismillah untuk tarik jodoh. Kemudian yang kedua adalah apabila kita belum punya anak, misalkan belum dikaruniai anak, sudah rumah tangga beberapa tahun tapi sang buah hati belum saatnya tiba, Allah belum mengabulkan, belum mengizinkan kita punya anak. Nah, ini bisa memakai amalan bismillah sahabat. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tulis kalimat bismillah tersebut, bismillahirrahmanirrahim, di dalam sebuah kertas putih HVS ya. Kertas HVS ditulis bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai dengan jumlahnya 313 sahabat. Ditulis bismillahirrahmanirrahim sampai dengan jumlahnya 313. Nah, setelah selesai menulis ya, kemudian sahabat malamnya berhubungan intim ya, kikuk-kikuk lah, kikuk-kikuk apa namanya, blam-blam lah apa sih zaman sekarang bahasanya itu ya, wik-wik tak gimana, intinya seperti itulah hubungan badan suami istri. Nah, kemudian setelah hubungan badan, kalimat bismillah yang kita tulis tersebut boleh kita taruh di selapan peci lah, misalkan peci hitam boleh, ataupun selalu dikantongi di baju yang kita pakai boleh. Insya Allah sahabat, dengan khasiat amalan bismillah tersebut, insya Allah tidak lama kita akan dikaruniai anak. Amin. Nah, itu sahabat amalan amalan yang kedua dari membaca bismillah, yaitu misalnya kita belum juga dikaruniai anak, belum juga punya anak. Kemudian yang ketiga, apabila kita punya anak kemudian anak kita sakit, ya sakit apalah, yang penting bukan sakitnya tuh di sini masih kecil, belum ngerti ya. Nah, sakit, mau sakit panas, sakit apa, kemudian rewel, biasanya identik rewel. Atau misalnya tidak sakit, anak tersebut rewel, selalu nangis, ngerengek ya. Biasanya kan orang tua itu merasa rungsing, merasa budek tak gimana ya, dengar anak yang ngiung kayak suara apa gitu ya. Nah, kita boleh mengamalkan bismillah dengan memakai khasiatnya bismillah. Insya Allah anak yang tadi sakit ataupun rewel, dibacakan bismillah. Ya, dibacakan bismillah, bolehlah di aqua atau gelas, bacakan, yaitu
sejumlah 313 kali. Itu untuk anak kita yang rewel ataupun sakit. Insya Allah rewelnya adalah tidak rewel lagi alias jadi pendiam lah, artinya tidak seperti dulu. Kemudian untuk bagi yang ingin membuka usaha, kita punya cita-cita misalnya pengen berdagang apalah di rumah kita ataupun di mana saja yang pengen kita berdagang, pengen kita berusaha, mau jualan beras, jualan es, jualan apa, semuanya boleh. Ini berarti kita punya niat untuk usaha. Nah, misal kita punya niat untuk usaha maka nanti malam, misal besok kita akan membuka usaha, malamnya kita biasa sholat hajat 2 rakaat. Ya, setelah sholat hajat 2 rakaat selesai, siapkan air ya di dalam aqua lah, boleh. Air di dalam aqua, kemudian kita bacakan sahabat khasiat bismillah tersebut, amalan bismillah tersebut sebanyak 1000 kali sahabat. Coba dibaca 1000 kali. Nah, setelah selesai nanti boleh langsung ataupun besok paginya boleh kita cipratkan atau percikan air tersebut yang sudah kita bacakan bismillah ke tempat di mana yang akan kita berdagang, di mana kita akan membuka tempat usaha. Dipercikan semuanya di tempatnya. Insya Allah kemudian kita berdoa dulu tetap sahabat. Ya, jadi selesai doa, membaca, ditiupkan. Selesai ditiupkan, kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan niat saya berdagang, niat saya berusaha, mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi rezeki yang banyak, diberi kemudahan, banyak pembelinya dan lain-lain lah. Intinya berdoa supaya lancar usaha kita. Nah, kemudian paginya boleh lah kita percikan ataupun cipratkan ke bagian tempat yang akan ditempati tempat usaha tersebut. Nah, itu bagi yang mau berusaha ataupun ingin membuka tempat usaha. Kemudian bagi yang tidak punya anak lagi nih sahabat, ya, bagi yang belum punya anak lagi ada amalan lagi bismillah ya, selain dari yang tadi. Kalau di sini adalah kita amalkan bismillah dengan wasilah air hujan sahabat ya. Misal ada yang belum punya anak, belum dikarunia anak, kita bisa amalkan bismillah dengan tambahan wasilahnya adalah air hujan. Air hujan tersebut jangan langsung kita wadahi ke tempat, tapi melalui tangan sahabat. Melalui tangan, jadi ditandai air hujannya, kemudian baru dimasukkan ke botol dengan tangan, jangan langsung ditandai pakai wadah. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah misalkan sudah sudah penuh, maka kemudian biasa dibacakan sahabat. Dibacakan ini tidak banyak, cuma dibaca 100 kali selama 7 malam. Biasa ini setelah sholat hajat. Jadi sholat hajat dahulu, kemudian air hujan yang kita dapatkan kemudian dibacakan. Itu selama berapa?
selama tujuh hari berturut-turut, tapi satu kali hujan, satu kali untuk amalan gitu loh. Jangan sekalian ngambil banyak kemudian untuk tujuh malam, untuk 7 hari, tidak bisa. Jadi setiap misalnya hari ini hujan, kita kumpulkan air untuk 1 malam ini. Ya, jadi boleh tidak berturut-turut. Yang penting kalau di sini adalah 7 kali dengan melalui air hujan. Ya, jadi yang penting 7 kali, tapi 7 kali hujan sahabat ya. Diamalkan setelah sholat hajat 2 rakaat, kemudian dibacakan sebanyak 100 kali. Bacanya tidak banyak. Yang biasanya 1000 kali, tapi di sini hanya 100 kali saja. Terus yang terakhir, kalau kemarin adalah pengen mengetahui apakah penyakit tersebut penyakit medis ataupun penyakit kiriman. Kalau sekarang adalah untuk mengembalikan santetnya sahabat. Misalnya ada saudara kita terkena guna-guna ataupun terkena santet, terkena sihir. Ini gimana untuk mengembalikannya kepada yang bersangkutan ataupun kepada mbah kewodnya atau mbah dukunnya. Caranya sama seperti kayak semalam sahabat. Kita ambil telur ayam kampung atau ayam Jawa. Ya, biasa ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi hurufnya harus terpisah, ba, sim, mim, alif, lam, ha, dan seterusnya sama. Seperti kayak kemarin sahabat amalannya. Ya, setelah selesai ditulis Bismillah di telur, tulis nama yang bersangkutan yang terkena sihir ataupun nama yang terkena santetnya siapa, ditulis di telurnya. Nah, setelah ditulis selesai dalam telur tersebut, ya, telur tersebut masukkan di dalam kain putih, dibungkus kain putih, lalu dibacakan Bismillah 1000 kali. Sama sahabat, amalannya kayak kemarin, 1000 kali bacaan. Ya. Setelah selesai dibaca 1000 kali, lalu ditiupkan ke telur tersebut. Ya. Kalau di sini tidak harus sholat malam dahulu. Kalau pengen mengembalikan santet ataupun pengen mengetahui apakah sakitnya santet ataupun karena medis biasa. Jadi cukup amalannya tadi telur, bungkus kain untuk menutupinya, terus yang ditulis, kemudian boleh langsung dibacakan 1000 kali. Setelah selesai membaca 1000 kali, kemudian tiupkan ke bagian telur yang terbungkus kain putih tersebut sahabat. Kemudian setelah ditiupkan, kemudian telur terbungkus yang sudah dibungkus lalu dibakar. Biasa sama dibakar, tapi sebelum dibakar kita niatkan dulu sahabat. Niat untuk pertama bakar penyakit, yang kedua untuk mengembalikan penyakit tersebut dari mana asalnya. Ya dari mana asalnya berarti dari yang mengirim gitu loh. Ya, yang mengirim bisa kena dukunnya, bisa kena yang menyuruhnya, berarti bisa dua orang tersebut sahabat. Nah, kemudian setelah diniatkan lalu dibakar, insya Allah seketika itu bakar bisa langsung sampai kepada orang yang bersangkutan, langsung bisa mati semua itu sahabat ya. Kalau sudah mati ya ya luka parah lah seperti itu. Nah itu sahabat untuk mengembalikan santet ataupun untuk mengembalikan sihir, misalkan sakitnya adalah bukan sakit karena medis. Oke sahabat, terima kasih bagi yang selalu setia menonton channel YouTube saya.
Terima kasih juga bagi sahabat yang sudah subscribe, dan bagi sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.